Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Derista Pramesti dengan NIM 2203029, mahasiswa STAIN semester 4, ingin mempresentasikan tentang buku kerja analisis usaha. Yang pertama yaitu ada rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Langkah-langkahnya yaitu 1. Diidentifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria 1. Tipe-tipe ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil yaitu tipe ide-ide bisnis. Dapat mencakupi 1. Menyelesaikan masalah, 2. Memberikan kenyamanan. Yang kedua yaitu konsepsi. Peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Rekaman hasil yaitu konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni keunggulan, keadaan. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tahan lama. Yang kedua yaitu mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 1. Tren. Diamati untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. 2. Kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. 3. Kemajuan teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna baru teknologi lama. Dan ada juga perubahan politik dan regulasi, perubahan baru dalam arena politik, perundangan baru. 2. Masalah suatu skor atau bidang diidentifikasikan yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah yaitu sarana dan prasarana, SDM, komunikasi dan mobilitas. 3. Kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. 4. Teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia. Kesiapan masyarakat, investasi yang belum banyak berkembang di daerah. 3. Kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa. 1. Kesenjangan pasokan. 2. Kesenjangan kualitas. 3. Mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 1. Pengalaman industri sebelumnya, diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan. 1. Produktivitas. 2. Pengalaman mengatasi masalah. Yaitu ada juga 2. Faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberikan keuntungan, yaitu kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3. Jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jenjang sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan, yaitu hubungan yang kuat. 4. Langkah-langkah kreatif diidentifikasikan untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah-langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi yaitu persiapan. Ada juga evaluasi. Yang keempat, membangun ide-ide bisnis. 1. Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan seni. Praktek brainstorming yaitu 1. Menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Pendekatannya berkisar dari seorang yang duduk dengan catatan yang menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Lalu ada juga freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Dan ada juga leapfrogging. Dianjurkan, ini berarti menggunakan suatu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat ke gagasan lain. Yang kedua, focus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus group yaitu 1. Membantu menghasilkan ide-ide. Yang kedua yaitu tindak lanjut brainstorming. Yang ketiga yaitu library and internet research. Dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and internet research yaitu 1. Sosial media, 2. Viral, 3. Networking.
Yang keempat, ada ide-ide bisnis, produk, atau jasa. Diidentifikasikan untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasikan melalui area fungsi atau bidang, yaitu saat ini sedang banyak tempat yang bertemakan outdoor atau semi-outdoor. Bidang F&B, khususnya coffee shop, saat ini sedang marak digemari oleh masyarakat. Yang kedua yaitu buku kerja membangun usaha yang efektif, konsep bisnis atau bisnis konsep. Produk atau jasa konsultasi yaitu Choco Cookies atau toko kue. Penyusun konsep bisnis yaitu saya sendiri. Langkah-langkahnya ada: 1. Menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriterianya 1.1. Nama produk atau jasa diidentifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasil nama produk atau jasa yaitu Doc Cookies. Yang kedua ada 1.2. Deskripsi produk atau jasa diidentifikasikan dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan atau singkat jelas kata kunci. Deskripsi produk atau jasa. Biskuit butir coklat atau Choco Cookies adalah jenis kue kering yang berasal dari Amerika Serikat dan memiliki butir coklat atau potongan kecil coklat manis sebagai bahan pembeda. Sekitar tahun 1938, Ruth Graves Wakefield menambahkan potongan bit dari batang coklat semi manis Nestle ke dalam biskuit. 1.3. Bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan, yaitu ada bentuk paket penjualannya. 1. Satuan. Choco Cookies ini bisa dijual satuan. Yang kedua, paket. Choco Cookies ini bisa dijual per paket atau per lusin. Yang kedua, mengidentifikasi target pasar. 2.1. Target pengguna atau klien. Diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien. 1. Pemasaran mikro. Choco Cookies ini masih menjadi bisnis menengah di mana hanya dipasarkan di beberapa tempat saja. 2.2. Target lokasi pemasaran. Target lokasi pemasaran yaitu distrik. Toko Doc Cookies ini hanya terdapat di kota Jakarta. 3. Diidentifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1. Kesenjangan produk atau jasa. Kesenjangan produk atau jasa yaitu 1. Akses. Karena tempat yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan yang ramai atau sangat mudah ditemukan. 2. Kualitas. Choco Cookies ini mempunyai kualitas praktis dan rasanya gurih dan tidak terlalu manis. 3.2. Peluang pasar diidentifikasikan berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar yaitu 1. Penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. 4. Mengembangkan fitur spesial. 4.1. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan yaitu 1. Produk kenyamanan adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Yang kedua, produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Yang ketiga yaitu produk khusus. Produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. 4.2. Fitur-fitur utama, yaitu contohnya janji. Choco Cookies ini memiliki kualitas yang bagus karena memakai bahan-bahan yang premium. 4.3. Manfaat produk atau jasa. Manfaat produk atau jasa, manfaat kesehatan. Choco Cookies ini bisa memenuhi asupan karbohidrat sekaligus protein tubuh. Cookies juga tidak mengandung gula buatan dan bisa mengenyangkan dalam waktu singkat. Cookies juga makanan pilihan yang aman untuk anak-anak. Nutrisinya bisa memberi asupan energi cukup beraktivitas. Yang kedua yaitu manfaat keamanan, membuat kita menjadi kenyang, banyak vitamin dan karbohidrat. 4.4. Rehabilitas atau produk jasa, yaitu area bisnis utama. Toko yang sangat strategis sehingga mudah dapat dijumpai semua orang. Dan bisnis kami akan dikembangkan secara perlahan. 5.1. Personal branding team. Personal branding team konsultan. Mengembangkan tim manajemen, yaitu ada pengakuan masyarakat. Karena bisnis Choco Cookies yang kita jual
Sudah dapat pengakuan dari masyarakat karena rasanya yang gurih, tidak terlalu manis, dan tempatnya sangat strategis. 5.2 Kualifikasi tim, yaitu membuat kita menjadi kenyang. Banyak vitamin karbohidrat lainnya karena Choco Cookies yang kita jual masih baru dan ranah menengah, tetapi dengan kualitas yang kami berikan untuk konsumen sangat bagus dan harganya yang kami tawarkan sangat terjangkau. Modul yang ketiga yaitu analisa kelayakan usaha. Analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Poin 1.1 yaitu tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Ada 1, mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Saya ambil poin potensi tinggi dengan nilai 1. Yang kedua, menyelesaikan masalahnya. Poinnya yaitu potensi tinggi dengan nilai 1. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar dengan poin potensi tinggi dengan nilai 1. Yang keempat, ketepatan waktu masuk ke pasar. Poinnya yaitu potensi sedang dengan nilai 0. Yang kelima yaitu luasnya gagasan, menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Poinnya yaitu potensi rendah dengan nilai -1. Yang keenam yaitu sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang tersedia dengan poin potensi rendah dengan nilai -1. Yang ketujuh yaitu sejauh mana ide tersebut diwajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka dengan poin potensi rendah yaitu -1. Ada juga 1.2 permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Yang pertama yaitu seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, yaitu potensi sedang dengan nilai 0. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan dengan poin potensi tinggi dengan nilai 1. Yang ketiga yaitu di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Saya ambil dengan poin potensi sedang dengan nilai 0. Yang kedua ada kelayakan target industri. 2.1 Daya tarik industri. 1. Jumlah kompetitor. Potensi rendah yaitu banyak dengan nilai -1. Yang kedua, tahap siklus hidup industri. Saya ambil potensi tinggi, fase tumbuh cepat dengan nilai 1. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri bidang ini. Saya ambil juga potensi tinggi dengan nilai 1. Yang keempat yaitu produk dan atau layanan industri kepada pelanggan. Saya ambil potensi sedang yaitu sebaiknya memiliki dengan nilai 0. Dan yang kelima atau yang terakhir, margin operasi industri. Saya ambil dengan potensi tinggi dengan nilai 1. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Yang satu ada identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Poinnya yaitu potensi tinggi, teridentifikasi dengan nilai 1. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya. Saya juga ambil potensi sedang, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Itu dengan nilai 0. Yang ketiga, daya beli pelanggan. Saya ambil dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Terus ada juga yang keempat, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Itu potensinya tinggi dengan nilai 1. Potensi pertumbuhan target pasar juga saya ambil dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Yang ketiga ada juga analisa kelayakan organisasi. 3.1 Kecakapan atau prowess management. 1. Pendiri atau pengalaman sendiri dalam industri. Itu saya ambil dengan potensi tinggi karena pengalaman dengan nilai 1. Yang kedua yaitu pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Itu juga potensinya tinggi karena terampil dengan nilai 1. Yang ketiga yaitu sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri atau relevan. Itu juga saya ambil
poin potensi tinggi karena luas dengan nilai 1. Yang keempat yaitu sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Itu juga kuat potensinya, jadi saya ambil potensi tinggi dengan nilai 1. Yang kelima, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, saya ambil potensi sedang karena mungkin dengan nilai 0. 3.2, kecukupan sumber daya. 1. Karyawan dengan kompetensi spesifik yaitu potensi tinggi dengan nilai 1. Yang kedua, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, itu saya ambil potensi tinggi juga dengan nilai 1. 4. Kelayakan finansial. 4.1, modal awal yang dibutuhkan. 1. Modal ekuitas atau equity capital, saya ambil potensi tinggi dengan nilai 1. Yang kedua, modal utang atau debit capital, saya ambil potensi sedang dengan nilai 0. Yang ketiga, modal khusus atau specialty capital, saya ambil potensi tinggi dengan nilai 1. 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis yaitu 1. Karakteristik ekonomi industri dengan potensi tinggi potensi tinggi dengan nilai 1. Yang kedua, profitabilitas dan risiko saat ini potensinya tinggi juga dengan nilai 1. Dan juga nilai perusahaan potensinya tinggi dengan nilai 1. 4.3, daya tarik finansial keseluruhan yaitu 1. Hasil keuangan historis, saya ambil dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Yang kedua, proyeksi pendapatan dengan potensi tinggi juga dan nilainya 1. Yang ketiga yaitu keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, saya ambilnya potensi tinggi dengan nilai 1 juga. Yang keempat, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dan pendapatan, saya ambilnya potensi rendah dengan nilai 0. Yang terakhir yaitu daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, saya ambilnya potensi sedang dengan nilai 0. Yang kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan saran untuk meningkatkan potensi setiap bagian. Yang pertama yaitu back 1, kekuatan ide bisnis, tiap bagian min 1 dikurang 0 sama dengan tidak layak. Lebih dari 0 sampai 2 layak, atau lebih dari 2 sama dengan sangat layak. Menurut saya back 1 kekuatan ide bisnis itu 5 nilainya. Back 2 isu terkait industri atau pasar itu nilainya adalah 6. Yang bagian 3 kelayakan organisasi saya kasih nilai 6. Bagian 4 isu finansial saya kasih nilai 8. Jadi penilaian keseluruhan totalnya 25. Sekian dari saya, Ananda Derista Pramesti. Terima kasih.